Halo sedulur-sedulur, dukung Kilanglang Channel dengan cara klik subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kilanglang. Ini adalah sebuah kisah di negeri antah berantah. Hiduplah seorang raja yang baru 4 tahun lebih berkuasa. Sudah menjadi tradisi di negeri antah berantah. Setiap 5 tahun diadakan pergantian seorang rejim, seorang penguasa, seorang raja. Lalu Anda ketahui bahwa sebenarnya raja ini penuh dengan pencitraan. Karena pandainya mencitrakan diri sebagai raja yang merakyat, berhasillah dia naik tahta di kerajaan antah berantah. Tetapi bisa naik tahta pun karena ada orang-orang di belakang yang menjadi penasehat, yang menjadi penggerak. Bahkan seolah-olah raja ini seperti menjadi boneka yang digerakkan oleh orang-orang di belakang. Begitu cerdiknya orang-orang di belakang raja negeri antah berantah ini. Merekalah ya sebenarnya yang cerdas memainkan perannya, karena orang-orang di belakang-belakang inilah yang banyak mengambil keuntungan. Ketika akan mencalonkan menjadi raja, ada seorang kesatria, Raden Jaka, banyak memberikan kritik, banyak memberikan kritik, menunjukkan kesalahan-kesalahannya, bahwa dia tidak pantas, kritiknya begitu tajam, bahwa dia tidak pantas menjadi seorang raja, mengurus kerajaan yang begitu besar, karena dulunya dia hanyalah seorang adipati. Tetapi karena pandainya mereka, sang raja menggunakan jurus mengambil tenaga lawan dalam dunia persilatan. Mereka mengadakan pendekatan kepada si kesatria itu, lalu dapat tunduk, masuk dalam jebakan, dan bahkan menjadi pendukungnya, yang akhirnya menjadi patih sang raja di antah berantah tersebut. Lalu setiap ada orang yang sangat kritis karena mengganggu wibawa sang raja, pasti akan dikeluarkan jurus yang sangat ampuh lagi. Dan satu lagi yang masuk jebakan, satu lagi yang sangat kritis pun setiap ada, maka diadakan pendekatan dengan memasang jerat-jerat yang halus. Bahkan pengkritik yang tajam pun, yang tadinya mencela, mengadakan kritikan yang begitu sangat fundamental, pun dapat tunduk masuk dan jebakannya, bahkan menjadi staf ahli raja. Begitulah setiapnya, sampai ada lagi yang mengatakan bahwa raja begitu bodoh sebenarnya. Raja begitu tidak bisa mengelola negara ini. Lalu orang-orang di belakang itu pun tidak tinggal diam, dengan jurusnya begitu ampuh, meminjam tenaga lawan atau menggunakan tenaga lawan untuk melawan musuh. Akhirnya pun dapat ditundukkan dengan pendekatan yang begitu, karena dia tahu kelemahan orang sebagai politik itu, lalu dapat direkrut masuk dalam jebakan, akhirnya menjadi penasehat hukum. Dan yang paling terakhir ini adalah setelah diadakan pemilihan raja, sebagai seorang petahana pun dia ingin mempertahankan dengan segala cara, dengan cara yang baik maupun yang tidak baik, dilaksanakan pemilihan raja
Di sana pun dibuat acara kecurangan yang begitu masif, sistematis dari pusat kerajaan sampai ke daerah kadipaten, sampai ke daerah kademangan pun dibuat sedemikian rupa. Tetapi rupanya rakyat sudah cerdas-cerdas. Mereka mengawasi jalannya pemilihan raja tersebut dan dapat dilakukan. Dan yang terakhir ini, bahkan kandidat raja ini pun diajak untuk berdamai dengan mengirim seorang utusan untuk bertemu, untuk berangkulan. Ibarat kata nih, pertandingan belum selesai, sang petahana ini mengajak bersalam-salaman, berangkulan. Tetapi apa yang terjadi? Sang kandidat raja ini rupanya sudah lebih cerdas, lebih waspada, karena sang penantang ini adalah seorang ahli strategi yang handal, seorang strategi yang cukup waspada, punya wawasan yang luas baik di dalam negeri maupun di mancanegara. Tentu tidak dengan mudah dia menerima utusan tersebut. Dengan ditolaklah, maka utusan tersebut tidak mau mengadakan pertemuan karena dia tahu di belakang itu pasti ada agenda yang akan menjebak sang penantang ini oleh petahana. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak selanjutnya di seri berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gilang Lang.